Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom saudaraku, semoga kita berada di dalam keadaan sehat oleh karena berkat Tuhan selalu menyertai kita. Renungan kita hari ini Selasa 24 Oktober 2023 yang berjudul Para Murid Senang Ketika Mereka Melihat Tuhan yang Sudah Bangkit. Ayatnya di dalam Yohanes 20 ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Ketika tiba di Yerusalem, kedua murid itu memasuki gerbang timur yang terbuka pada waktu malam pada saat hari raya. Rumah-rumah gelap dan tenang, tetapi orang yang sedang mengadakan perjalanan itu mengikuti jalan-jalan yang sempit di bawah cahaya bulan yang sedang terbit. Mereka pergi ke ruangan atas di tempat Yesus menggunakan saat-saat malam terakhir sebelum kematiannya. Mereka mengetahui bahwa di sinilah saudara mereka dapat dijumpai. Meskipun sudah larut malam, mereka mengetahui bahwa murid-murid itu tidak akan tidur sampai mereka mengetahui dengan pasti apa telah terjadi dengan tubuh Tuhan mereka. Mereka mendapati pintu ruangan itu diberi berpalang baik-baik. Mereka mengetuk pintu masuk, tetapi tidak memperoleh jawab. Semuanya diam. Kemudian mereka menyebutkan nama mereka. Palang pintu dilepaskan dengan hati-hati. Mereka masuk dan orang lain yang tidak kelihatan masuk dengan mereka. Kemudian pintu dikunci lagi agar mata-mata jangan masuk. Kedua orang itu mendapati semua orang dalam kegemparan yang penuh keheranan. Suara orang-orang di dalam ruangan itu menyaringkan ucapan-pengucapan syukur dan puji-pujian mengatakan, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menunjukkan diri kepada Simon. Kemudian kedua orang itu yang terengah-engah karena berjalan cepat-cepat menuju ke tempat itu, mengisahkan cerita yang ajaib tentang bagaimana Yesus sudah kelihatan kepada mereka. Mereka baru saja mengakhiri cerita itu, dan beberapa orang sedang mengatakan bahwa mereka tidak dapat mempercayai karena terlalu sukar diterima kebenarannya. Ketika dengan tiba-tiba orang lain berdiri di hadapan mereka, setiap mata menatapi orang asing itu. Tidak seorang pun telah meminta masuk, tidak terdengar langkah kaki. Murid-murid dikejutkan dengan keheranan-heranan memikirkan apa gerangan maknanya. Lalu mereka mendengar suatu suara yang tidak lain daripada suara guru mereka. Terang dan jelas perkataan yang keluar dari bibirnya, damai sejahtera bagimu. Mereka melihat tangan dan kaki yang dilukai oleh paku secara kejam. Mereka mengenal suaranya sebagaimana yang belum pernah mereka dengar dari orang lain. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Iman dan kegembiraan menggantikan sifat kurang percaya, dan dengan perasaan yang tidak dapat diungkapkan, dengan perasaan mereka mengakui juru selamat mereka yang sudah bangkit itu. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, demikianlah yang terjadi pada saat Yesus mati di atas kayu salib. Murid-muridnya menjadi tercerai-berai, mereka menjadi ketakutan dan hilang pengharapan. Tetapi pada saat mereka sudah mendengar ada berita bahwa Yesus sudah bangkit, dan mereka berkumpul. Pada saat murid-murid berkumpul di atas rumah, dan mereka sementara membicarakan karena mereka rindu untuk mengetahui sesungguhnya apa yang terjadi, karena mustahil kelihatannya, kedengarannya cerita tentang kebangkitan Kristus ini. Dan pada saat mereka bercerita, maka berdiri seorang yang asing di tengah-tengah mereka. Tetapi pada saat suaranya terdengar, mereka mengenal bahwa itu suara Yesus, dan mereka melihat bagaimana paku dan bekas luka yang ada di tangannya. Semua itu memastikan mereka bahwa yang di hadapan mereka adalah Yesus Kristus, dan mengubah akan keraguan-raguan mereka, ketakutan mereka menjadi percaya yang teguh, sehingga mereka bersuka cita. Saudara yang kekasih, demikian juga kita saat ini. Tentunya kita sangat berbahagia dan bersuka cita mendengar kabar kebangkitan daripada Yesus Kristus, yang mana itu menjadi satu jaminan bagi kita
untuk kita akan beroleh kebangkitan dari kematian akan dosa-dosa di dunia ini dan upah daripada dosa, tetapi kita akan diselamatkan untuk menerima kehidupan yang kekal. Semoga Tuhan menolong kita supaya kita tetap setia dalam iman pengharapan kita dan berjalan dalam kebenarannya untuk menjadi terang, menjadi saksi atas kehidupan Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih oleh karena pekabaran yang indah menjadi satu kekuatan bagi kami di saat kami akan memulaikan dan melangkah dalam sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Kehidupan Kristus, kematian Kristus dan kebangkitan Kristus menjadi satu pengalaman yang luar biasa untuk kami dapat rasakan atas pengorbanan Kristus untuk dosa-dosa kami, dan itu yang harus kami nyatakan dalam hidup kami, itu yang harus kami beritakan ya Bapa ke setiap orang, karena begitu banyak jiwa yang memerlukan akan kuasa pengorbanan Kristus untuk dapat diselamatkan. Dan biarlah itu menjadi kekuatan bagi iman kami. Tuhan berkatilah kami, jadikan kami untuk menjadi saksi kebenaran-Mu dimanapun berada. Memberkati umat-umat Tuhan yang lemah iman. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan mengetuk pintu hati mereka Bapa, sehingga mereka akan tetap teguh dalam menghadapi berbagai tantangan, problema yang melemahkan iman. Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Dalam kami menantikan Kristus, kami juga tetap memperoleh kecukupan dalam segala keperluan kehidupan kami Bapa, dan bahkan kami dapat menjadi saluran kasih bagi sesama. Bapa di sorga, berdoa bagi orang-orang tua yang kami kasihi Tuhan, menyertai mereka, melindungi mereka dan peliharakan hidup mereka, supaya dalam masa-masa tua mereka pun tetap bersyukur dan juga menjalani kehidupan dengan bersuka cita Bapa di sorga. Demikian juga bagi umat-umat Tuhan yang sedang sakit ya Bapa, biarlah kuasa pemulihan menjadi bahagian mereka juga. Tuhan, bila mana pada hari ini di antara umat-umat Tuhan yang berulang tahun, Tuhan yang akan karuniakan kesehatan dan umur yang panjang. Lebih lagi Bapa, dengan semua berkat-berkat itu membuat mereka semakin setia di dalam kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, berkatilah kami sepanjang hari ini untuk kami dapat hidup menjalankan segenap perintah-perintah-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.